memiliki hati yang berbelas kasih. Tema ini diluncurkan karena waktu terakhir saya memberi permenungan di LPF ini ada seorang partisipan bertanya, lalu bagaimana Romo agar kita itu memiliki hati yang berbelas kasih, memiliki hati yang rahim, memiliki kemurahan hati dalam hidup sehari-hari. Maka malam hari ini kita mau mencoba untuk berbagi tentang pengalaman itu, tentang permenungan itu. Oleh karena itu teman-teman, di awal sekali saya mengajak Anda untuk membaca atau menyimak Injil Lukas bab 6 ayat 35 sampai dengan 36. Yesus bersabda, "Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi, sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, teman-teman terkasih, sejenak mari kita lihat teks pendek yang merupakan kutipan dari Injil Lukas tadi ya, bahwa ini merupakan kata-kata Yesus sendiri. Dan konteksnya saat itu adalah Yesus sedang mengajar para murid, dan konteks lebih spesifik lagi, Yesus meminta para muridnya untuk mengasihi musuhnya, atau musuh-musuhnya, atau orang yang mengecewakannya. Inilah undangan yang diberikan oleh Tuhan pada kita semua, begitu ya, bahwa masing-masing dari kita ya harus bermurah hati, ya harus berbelas kasih, ya harus rahim, demikian. Nah, demikian pula yang diharapkan oleh Yesus bahwa kalau kita melakukan sesuatu kepada mereka yang baik pada kita, itu sudah biasa. Orang lain pun melakukannya. Lalu undangannya adalah, lalu nilai lebih apa yang kita miliki sebagai pengikut Kristus? Nah, Yesus sangat menandaskan bahwa ya kasihilah musuhmu. Bahkan Bapa sendiri, Allah sendiri itu Allah yang baik terhadap semua orang, termasuk orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat juga. Gambaran yang diberikan misalkan dalam konteks lain begitu ya, hujan itu turun ke bumi itu tidak pilih-pilih. Pokoknya semua yang ada di situ dihujani, diberi air, diberi kehidupan, diberi kesegaran. Tidak lalu ketika ada orang jahat mungkin ya, atau orang pencuri begitu ya, lalu air itu meleset. Tidak. Tapi begitulah cara Allah dalam mengasihani kita, dalam berbelas kasih pada kita. Nah, Allah senantiasa murah hati. Oleh karena itu, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Ini perintah langsung dari Tuhan Yesus. Yang bermula dari apa yang Yesus alami bersama dengan Bapaknya, karena ia adalah murah hati, belas kasih, rahim. Kita pun yang percaya kepadanya, anak-anaknya begitu ya, harus berpartisipasi dalam apa yang menjadi sifat pokok Allah itu, yang adalah murah hati, yang adalah belas kasih. Maka ya, kalau kemarin muncul pertanyaan, bagaimana memiliki hati yang berbelas kasih, agar kita juga sungguh-sungguh menghayatinya dalam kehidupan sehari-hari, ya kita masuk dalam dinamika ini, dalam alur belas kasih, alur kemurahan hati, alur kerahiman yang sudah dimulai oleh Allah dalam pribadi Kristus. Gitu ya. Maka harus dari sana. Mulai permenungan kita harus dari sana. Karena apapun diri kita sebagai anak-anak Allah, begitu ya, kita ini boleh memiliki atau boleh mengalami atau boleh melakukan menghayati belas kasih atau kemurahan hati atau kerahiman itu, begitu ya. Itu semata-mata karena kita berpartisipasi dari apa yang sudah ada dalam diri Allah sendiri, begitu. Nah, mengulas hal ini teman-teman terkasih ya, maka saya mengajak Anda untuk ini, belajar dari Paus Fransiskus ya. Saya selalu terkesan dengan apa yang diajarkan Paus Fransiskus, lebih-lebih mengenai
alur belas kasih, begitu ya. Nah, di sini saya coba tampilkan semacam mind mapping dari alur belas kasih Allah sendiri, ya. Ini saya buat demikian, ya tentu saya ya melihat-lihat atau menyimak dari apa yang diungkapkan Paus Fransiskus begitu ya, dari beberapa yang pernah saya baca dan juga pernah saya tulis begitu. Lebih-lebih mind mapping ini saya temukan ketika saya menulis buku 99 cara belajar hidup ala Pope Francis itu ya. Dan salah satunya di situ adalah omong soal belas kasih. Dan konteks buku itu waktu saya tulis adalah untuk pembaca dengan konteks keindonesiaan. Maka saya tulis bukan untuk orang Katolik, tetapi ada lebih-lebih untuk orang Indonesia. Maka di sana langsung pakai istilah nama Pope Francis, tidak Paus Franciscus. Begitu. Nah, disitulah saya menemukan mind mapping ini. Artinya apa? Artinya demikian. Ya, bagaimana Paus Fransiskus? Mari kita lihat bahwa itu dimulai alurnya adalah dari Allah sendiri yang adalah belas kasih. Maka kita pun harus berbelas kasih, harus murah hati sebagaimana Dia. Nah, kita mulai dari sini ya. Alurnya adalah dari Paus Fransiskus senantiasa mengatakan demikian ya. Waktu itu Paus Fransiskus sedang diwawancarai oleh Antonio Spadaro, seorang imam Yesuit gitu ya. Begitu dia dipilih menjadi seorang paus, dan ini ada dalam sebuah buku yang ditulis oleh Antonio Spadaro dalam buku yang berjudul La mia porta è sempre aperta, pintuku selalu terbuka begitu. Nah, di sana si jurnalis sekaligus penulis ini, Antonius Spadaro, begitu bertanya pada Paus Fransiskus, Bapak Suci, sekarang Anda dipilih sebagai paus. Nah, menurut Anda siapa sih Anda ini? Gitu. Mendapat pertanyaan begitu, Paus Fransiskus agak bingungan mau menjawab. Lalu Antonius Spadaro bertanya lagi, apakah pertanyaan saya sulit? Nah, Paus Fransiskus hanya menjawab, tidak, bukan itu. Hanya saya lagi mencari rumusan yang pas. Kalau Anda bertanya siapa saya ini yang saat ini dipilih sebagai paus ini, begitu ya. Maka saya akan menjawab, saya adalah seorang yang berdosa. Ya, saya seorang pendosa. Dalam arti harfiah dan bukan dalam arti kiasan. Bahwa saya adalah seorang berdosa. Hanya saya adalah seorang berdosa yang dikasihani dan dipilih oleh Allah. Nah, ini ya. Maka beliau mempunyai moto kepausannya gitu ya, Miserindo atque eligendo. Dengan dikasihani dan dipilih, dengan dibelas kasihani dan dipilih. Nah, teman-teman terkasih, Paus Fransiskus sangat mengajak ya untuk mampu memiliki belas kasih, kemurahan hati yang dari Allah itu, pertama-tama adalah kita perlu menyadari siapa diri kita ini. Maka Paus Fransiskus selalu mengatakan, saya adalah seorang pendosa. Nah, ini menyadarkan pada kita bahwa pada hakikatnya kita sebagai manusia adalah makhluk insani. Kalau itu adalah makhluk insani, maka kita semua tidak terkecuali begitu ya, adalah seorang yang lemah, rapuh, dan berdosa. Itu yang pertama. Ya. Inilah kesadaran untuk bisa sungguh-sungguh menyadari juga bahwa Allah itu belas kasih. Nah, dari keadaan inilah ya, keadaan diri kita yang seperti itu, insani yang lemah, rapuh, dan berdosa itu, Allah punya sikap yang sama, yang teguh, yang utuh, yang selalu begitu, tidak berubah-ubah. Berhadapan dengan manusia seperti kita ini, begitu ya, Allah tetap menerima, menghargai, dan mengasihi kita apa adanya. Itulah kemurahan hatinya. Itulah belas kasihnya. Dan itu ia ungkapkan dalam pribadi Kristus yang kurbannya atau yang pengorbanannya kita rayakan pada misteri Paskah kemarin. Begitu ya. Selain Allah menerima, menghargai, dan mengasihi kita apa adanya, Allah juga memilih kita.
Nah, memilih kita, memilih di sini akhirnya ya Allah tidak hanya mengasihani, maka di sini saya menulis gitu ya, kita yang insani dikasihani dan dipilih. Tidak hanya berhenti dikasihani begitu, tapi juga dipilih. Kalau itu dipilih, berarti setelah kita menerima belas kasih kemurahan hati yang dari Allah dalam pribadi Kristus, maka kita diutus untuk berlaku serupa seperti Allah yang belas kasih, Allah yang murah hati. Maka hal berikut yang perlu kita lanjutkan adalah sikap hidup kita, sikap manusia, diri kita. Maka kita diundang ya bersikap dalam kehidupan sehari-hari kita sebagaimana Tuhan Yesus memperlakukan manusia, yakni kita. Sikap Allah Bapa melalui putranya Tuhan kita Yesus Kristus kepada kita yang menerima, menghargai, mengasihi, serta memilih kita apa adanya sebagai manusia itu tadi, begitu ya. Ini pula lah yang harus menjadi sikap kita sehari-hari pada sesama kita, termasuk yang di dalam bacaan Injil tadi, musuh kita, termasuk mereka yang tidak tahu berterima kasih pada kita, atau apa tadi istilahnya, atau orang-orang yang jahat pada kita. Ini undangannya ya, maka tanpa terkecuali tetap menerima, menghargai, mengasihi apa adanya. Nah, ini ya. Nah, lalu demikianlah akhirnya sikap hidup sehari-hari digerakkan oleh belas kasih Allah sendiri. Maka akhirnya kalau ini kita hayati sebagai sebuah alur terus-menerus begitu ya. Dari kesadaran kita sebagai rapuh, lemah dan berdosa tapi tetap diterima, dihargai dan dikasihi serta dipilih oleh Allah, dan disitulah kita harus bertindak sebagaimana Allah, maka kehidupan sehari-hari kita akan sungguh-sungguh digerakkan oleh belas kasih. Dan itu menjadi habitus kita. Nah, lalu ungkapannya apa? Kata kunci, taruhlah ketika kita memiliki belas kasih atau kemurahan hati, sebagaimana Allah harapkan itu terjadi pada diri kita. Kalau Paus Fransiskus selalu mengerucut pada istilah yang menjadi semacam slogan ataupun permenungan kesadaran sehari-hari. Maka setiap kali menghadapi apapun yang dia jumpai dalam hidup, dia hanya mengatakan, who am I to judge? Siapakah saya ini sehingga saya mengadili orang lain? Sehingga saya gampang menilai, gampang memojokkan orang lain. Siapakah saya ini? Nah, model reflektif ini menjadi dasar kesadaran Paus Fransiskus dalam sungguh-sungguh menghayati belas kasih atau kemurahan hati atau kerahiman dalam kehidupan sehari-hari. Maka saudaraku terkasih, kalau Anda juga memperhatikan bagaimana ungkapan-ungkapan Paus Fransiskus, misalkan saja ya, dalam masa-masa awalnya ketika beliau terpilih menjadi paus begitu. Ungkapan kerendahan hati, ungkapan kesederhanaan, ungkapan keterbukaan dan ya biasa-biasa itu sungguh muncul. Misalkan begitu ya. Begitu dipilih menjadi paus, yang dia telepon waktu itu saya membaca begitu ya, adalah siapa? Peloper koran di tempatnya kerja dulu. Dia telepon langsung, "Hey bro, mulai besok nggak usah antar koran lagi ya. Saya sudah pindah." Nah, yang ditelepon, wow, gitu ya, merasa senang. Lalu misalkan kebiasaan-kebiasaan beliau begitu ya. Ketika bepergian naik pesawat, biasanya beliau membawa sendiri tas hitam. Lalu kok begitu terus, mengapa kok bukan asistennya yang membawa? Nah, para jurnalis pada bertanya, Bapak Suci, mengapa? Apa sih yang dibawa? Kok seolah-olah kayaknya berharga sekali itu sehingga tidak dibawakan oleh orang lain? Lalu beliau menjawab, ini isinya cuma brevir, sesuatu buku ibadat harian gitu ya, sesuatu yang biasa saya pakai. Loh, tapi mengapa tidak yang membawa bukan asisten? Lah, wajar dong saya membawa, ya saya bawa sendiri. Itu sesuatu yang lumrah karena saya perlukan ya saya bawa dan tidak harus merepotkan orang lain. Nah itu. Dan ada kejadian yang lain lagi misalkan yang muncul dari kesederhanaan dan memang bahwa beliau juga bermurah hati taruhlah aspek-aspek itu ya belas kasih itu muncul
ketika harus setelah konklav, setelah terpilih menjadi paus, kemudian dia mau di resepsionis gitu, beliau mau membayar penginapan. Malah resepsionis bilang, lah, masa Anda harus bayar? Anda kan paus. Nah, lalu dia mengatakan, justru karena saya seorang paus, maka saya harus membayar penginapan ini. Nah, itu ya, aspek-aspek kemurahan hati, aspek-aspek belas kasih yang mengalir sedemikian sederhana dalam kehidupan Paus Fransiskus. Bagaimana akhirnya belas kasih yang ia miliki, yang ada dalam dirinya itu menggerakkan beliau untuk hidup sederhana, untuk hidup rendah hati, dan bahkan dalam pelayanan-pelayanannya juga muncul aspek-aspek itu senantiasa, begitu ya. Nah, maka teman-teman ya, kalau ini disadari sungguh ya, maka ini menjadi dasar ya, dasar spiritual belas kasih kita. Kalau memang mau memiliki atau diberi rahmat untuk memiliki belas kasih dalam kehidupan sehari-hari, pertama-tama adalah ya kesadaran ini secara utuh begitu ya. Bahwa kita harus berada dalam alur belas kasih Allah. Partisipasi di sana. Apalagi Santa Faustina atau kalau tidak dulu juga Paus Fransiskus mengatakan bahwa belas kasih atau kerahiman merupakan sifat pokok atau utama Allah sendiri. Maka kita diundang untuk masuk dalam sifat pokok utama Allah yang adalah belas kasih. Dan itu yang perlu kita alirkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Begitu. Nah, lalu tentu bagi kita ini akhirnya bagaimana dikonkretkan, bagaimana akhirnya supaya kita memiliki belas kasih dalam kehidupan sehari-hari. Maka yang bagian berikut ini saya akan lebih ya istilahnya kalau dalam metode itu ya how to itulah ya. Bagaimana itu mewujudkannya, bagaimana langkah demi langkah ini kita sadari atau kita upayakan supaya memang kesadaran tadi juga membuahkan praktek-praktek ataupun yaitu keutamaan tadi bahwa kita memiliki belas kasih, kita memiliki kemurahan hati dalam kehidupan sehari-hari. Nah, langkah pertama begitu ya. Ini demikian. Setelah kita belajar tadi soal alur belas kasih Allah, maka yang pertama yang kita sodorkan di sini adalah pertama-tama sekali perlu menyadari bahwa kita ini memang ya itu tadi makhluk insani. Kita adalah rapuh, lemah dan berdosa. Ini menjadi kesadaran kita. Ya. Maka Paus Fransiskus juga sampai mengatakan, jika Anda tidak mengakui bahwa diri Anda merupakan seorang yang berdosa, itu berarti Anda tidak mau menerima belas kasih. Itu artinya Anda tidak merasa membutuhkan belas kasih. Maka awal sekali ya ini, kesadaran diri sebagai seorang pendosa. Nah itu, karena kita berdosa, ya tanpa rahmat kita tidak mampu selamat. Kita membutuhkan itu. Nah, terkait hal ini ya orang yang tidak mau mengakui dirinya berdosa itu ya Paus Fransiskus punya gambaran kita itu kadang-kadang seperti anjing yang terluka begitu ya. Kita hanya suka menjilati luka itu. Tapi tidak mau mengobat atau berobat atau ambil obat begitu ya. Karena apa? Itu enak begitu. Nah, ini menjadi gambaran itu. Kalau kita tidak mau menerima belas kasih ya cuma seperti anjing yang terluka itu tadi. Gambaran Paus Fransiskus demikian itu. Ketika kita tidak memulai untuk meneliti keadaan kita yang malang akibat dosa, kita akan tetap menjadi anak hilang yang putus asa. Kita hanya tetap, nah ini tadi ya, menjilati luka kita. Sementara luka itu takkan pernah sembuh. Akhirnya di sini digambarkan seperti anak yang hilang itu. Dia menyadari siapa dirinya. Dia menyadari, ya sekarang menjadi anak yang hilang dan di rumah bapakku berlimpah. Para pekerja banyak makan, bisa makan, ini itu, dan banyak hal ada di sana. Nah, karena dia menyadari, ya dia yang terluka, dia yang hilang, itu butuh obat.
Dia tidak cukup hanya menyadari lalu selesai, atau bahkan hanya berhenti meratapi, menjilati tadi seperti anjing itu. Tapi sungguh-sungguh mencari atau kembali ke rumah itu dan menemukan obat di sana. Nah, padahal ada obat, ada kesembuhan dari Allah. Terkait hal permenungan demikian ini, maka Paulus Yesus mengatakan kita hanya butuh langkah kecil menuju Allah. Atau sekurang-kurangnya ada kehendak untuk mengambil langkah itu. Sebuah keterbukaan kecil pun sudah cukup. Hal yang perlu kita lakukan adalah menyadari situasi ini secara serius. Maka ketika kita sudah menyadari, ya saya seorang yang berdosa, ya saya seorang yang rapuh, ya saya seorang yang lemah, begitu ya. Maka tidak harus hanya berhenti di situ. Dibutuhkan, kalau Bapak Suci hanya mengatakan keterbukaan kecil saja, kerinduan kecil saja, lalu mengajak kita untuk berani memohon kemurahan hati Allah agar Ia melimpahkan kepada kita, dan akhirnya kita pun menerima belas kasih atau kemurahan hatinya, diampuni begitu ya, diselamatkan, maka disitulah kita memiliki belas kasihan yang dari Allah. Kita mengalami itu terlebih dahulu. Membiarkan diri ada dalam belas kasihnya. Kalau Santa Faustina mengatakan samudera kerahimannya, kita undang untuk masuk ke sana. Nah ini, kalau kita hanya menyadari atau tahu atau malah menikmati apa kejatuhan atau kedosaan itu, ya akhirnya ya kita tidak pernah akan sembuh. Maka di sanalah ada obat, di sanalah ada keberlimpahan, di sanalah ada kehidupan. Maka saya hanya dibutuhkan keterbukaan kecil, ya, itu ya harus dimulai. Itu yang penting, harus dimulai. Kalau tidak pernah dimulai, ya tetap seperti itu. Maka ya langkah awal ini harus sampai pada memohon kemurahan hati Allah. Terjadilah. Nah, kalau kita berani memohon, sudah ada keterbukaan, maka akan ada tahap berikut. Ya. Nah. Lalu berikutnya, ya ini tahap kedua. Ya, tahap kedua saya menjulukinya setelah kita menerima atau ada dalam belas kasih Allah itu tadi, ya berarti kan kita memiliki dan kita menjadi milik Allah yang berbelas kasih, begitu ya tadi awal tadi. Nah, maka tahap berikut adalah ini, ya melatih dan mengaktifkan belas kasih melalui latihan aspek bela rasa. Ini bisa kita renungkan demikian. Nah, awal sekali di bagian kedua ini saya mau bertanya, kapan Anda terakhir kali menangis? Mengapa Anda menangis? Saya terakhir kali menangis kemarin Romo ketika menonton drama Korea gitu ya, karena mungkin terlalu terbawa emosi terus ikut nangis karena memang sedih gitu ya. Mungkin ada yang oke, mari kita bahas ini ya. Satu ketika Paus Fransiskus sedang mengunjungi Filipina dan saat itu ada seorang anak-anak umur 12 tahun begitu ya, namanya Palmor gitu ya. Nah, ini adalah seorang anak bekas anak jalanan. Nah, saat itu dia sambil menangis bertanya pada Bapak Suci, "Bapak Suci, mengapa Tuhan membiarkan anak-anak menderita padahal ini bukan salah mereka?" Palmor bertanya pada Bapak Suci sambil menangis. Nah, waktu itu Bapak Suci hanya mengatakan, ya, pertanyaan ini berat untuk dijawab. Dan mungkin jawabannya juga hanya bisa dengan air mata. Sebagaimana juga ditanyakan oleh Palmor, si anak ini, juga tanpa bisa mengakhiri pertanyaannya, lalu juga hanya dengan menangis. Nah, setelah itu, ya, Bapak Suci lalu menjelaskan, pada saat ini dunia kita dipenuhi tangisan. Mereka yang terpinggirkan menangis, mereka yang hidupnya diabaikan menangis, mereka yang dihina tiap hari menangis. Nah, ini yang penting. Sementara banyak orang menangis di luaran begitu ya. Menangis tanda kutip ya. Sementara kita yang hidup nyaman di sini sekarang ada di posisi masing-masing
malah tidak tahu caranya menangis. Kita kurang sensitif, kita kurang peka, kita kurang membuka pintu untuk orang lain. Sehingga nyaman dengan ruang sendiri, nyaman dengan apa yang ada pada diri kita. Nah, itu ya. Dan Bapak Suci melanjutkan, tentu menangis di sini bukan berarti cengeng, lalu ikut nangis biar rame, bukan soal itu. Jika kita menangis bersama mereka yang menangis, kita akan belajar memahami persoalan yang sedang terjadi. Inilah gerak hati yang berbelas kasih dan bermurah hati kepada saudara-saudara yang membutuhkan. Artinya apa? Artinya bisa kita maknai dalam latihan kita untuk memiliki hati yang berbelas kasih tadi ya. Setelah kita menyadari siapa diri kita yang menerima karunia belas kasih dari Allah, dan justru saat ini seketika kita menjadi seperti ini juga semata karena belas kasih Allah. Itu poin pertama. Yang berikut adalah mengaktifkan atau melatih aspek belas kasih yang sudah Allah tanam dalam diri kita. Aspek kemurahan hati dalam diri kita. Yakni dengan membuka mata pada realitas yang ada di sekitaran kita. Ada banyak duka. Ada banyak luka. Ada banyak orang kecewa. Atau dikecewakan atau bahkan mengecewakan. Begitu ya. Atau menyakiti bahkan begitu. Nah, atau juga sukacita pasti ada juga ya. Nah, disinilah kita diundang untuk ada bersama dengan mereka, membuka hati pada mereka dan menjadikan apa yang mereka alami, mereka tanggung menjadi bagian dari hidup kita. Lalu bagaimana kita merespon atas situasi yang ada di sekitaran kita. Yang penting itu, ya. Artinya lagi apa? Artinya lagi adalah bahwa ya, situasi-situasi di sekitaran kita menjadi pemantik, pendorong, motivasi kita untuk senantiasa berbela rasa, untuk memacu kita mengulurkan tangan. Dan disitulah kita mau bermurah hati, mau berbelas kasih. Contoh konkretnya, ya. Contoh konkretnya, misalkan, itu anak-anak tadi yang mau dikatakan oleh Bapak Suci secara langsung. Contoh konkretnya yang lain dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang namanya pernah menyakiti orang, entah dengan kata-kata itu ya. Menyinggung orang, atau ngomongin orang, atau ngegosip tentang orang lain gitu ya. Atau kita menjadi korban. Tapi yang bersangkutan sebagai pelaku begitu ya, saya yakin dari sudut pandang Allah yang berbelas kasih, mereka inilah saudara-saudara kita inilah orang yang sedang luka, yang butuh obat tadi. Ya, inilah. Nah, maka ketika kita melihat itu dengan mata belas kasih, ya akhirnya kita diajak untuk sungguh-sungguh melatih kepekaan kita, sensitivitas kita dalam hal bela rasa, dalam hal bermurah hati, dalam hal belas kasih. Maka di situ kita diajak sebenarnya juga untuk memahami kesalahan orang lain. Itulah aspek kemurahan hati. Maka saudaraku terkasih ya, adalah sesuatu yang berbahaya jika Anda kehilangan kepekaan manusiawi yang memungkinkan Anda menangis dengan mereka yang menangis dan bersuka cita dengan mereka yang berduka cita. Maka sebenarnya kalau kita melihat realitas di sekitaran kita terjadi demikian, begitu ya, sebenarnya disitulah kita sedang diajak untuk melakukan latihan bela rasa, latihan belas kasih, latihan bermurah hati. Kalau pada gilirannya kita juga jatuh atau apa bersalah begitu ya. Ini tentu juga kita diundang pula untuk belajar itu. Karena apa? Karena senantiasa ketika ada kejatuhan, ada keberdosaan atau kebersalahan begitu ya. Ini sebenarnya mau mengatakan yang pertama untuk diri. Untuk diri kita ke arahnya ya. Pertama adalah diri. Disinilah kita belajar untuk rendah hati, berani mengakui ya saya rapuh lemah berdosa, saya perlu minta maaf. Saya membutuhkan belas kasih. Lalu kedua, untuk orang lain, berarti pula saat itu kita sedang diajak untuk belajar, melihat dan memahami kesalahan orang lain. Lalu berani memaafkan.
lalu berani bermurah hati, memaafkan, dan tidak mendendam. Lalu merangkul kembali ke dalam kehidupan sehari-hari yang lebih bersahabat, lebih damai, dan untuk bekerja sama tentunya untuk melakukan hal-hal baik di dalam kehidupan sehari-hari. Lalu langkah yang ketiga, mungkin Anda juga bertanya, alah Romo, mikir sendiri, diri sendiri aja berat kok suruh bermurah hati pada orang lain, apalagi Tuhan hari ini mengajak kita bermurah hati pada musuh atau orang yang tidak tahu terima kasih, boro-boro itu ya. Artinya kita untuk mikir diri sendiri aja masih menderita, kita masih berkekurangan kok suruh bermurah hati. Itu dari mana rumusnya begitu ya. Nah, singkatnya gitu ya. Itu mungkin kita sering berseloroh begitu ya. Kita aja kita aja jadi korban, mosok suruh bermurah hati. Nah, mungkin itu pernah kita lontarkan dalam perjumpaan sehari-hari dengan orang lain. Nah, terkait hal ini teman-teman, ya Paulus Fransiskus, kalau pada intinya mau saya katakan demikian, ya pecahkan yang sekadar cangkang egoisme diri kita. Jangan hanya berkutat pada diri sendiri. Juga ketika kita mengalami aneka hal yang tidak mengenakan dan secara langsung beliau juga mengatakan sebagaimana ada di teks ini ya. Jangan menutup diri, jangan terkurung dalam perkara-perkara sepele. Jangan tersandera permasalahan-permasalahan diri sendiri. Itu semua akan terpecahkan jika Anda pergi keluar dan menolong orang lain untuk memecahkan permasalahan mereka. Anda akan menemukan hidup dengan memberikan hidup, menemukan harapan dengan memberikan harapan, menemukan cinta dengan memberikan cinta. Ini the power of giving, the power of kindness. Ya. Karena memang kecenderungannya adalah ketika kita sedang dirundung sesuatu hal, kita cenderung bermuram durja, lalu menutup diri dan menganggap diri seakan-akan salah satu-satunya orang menderita dan dunia sedang runtuh. Padahal dunia di luaran juga sedang berdinamika sebagaimana adanya. Kita seringkali terpenjara dalam kungkungan-kungkungan rasa dan akhirnya ya sibuk di situ. Lalu tidak terpecahkan bahkan. Dan disinilah Paulus Fransiskus mengajak, keluarlah, pertama-tama berani, pecahkan cangkang egoisme itu, keluarlah dan jumpailah orang lain. Maka ketika apa yang kita lakukan untuk orang lain, kemurahan hati, belas kasih, bela rasa yang kita ungkapkan pada orang lain, itu membuat mereka bahagia. Kebahagiaan itu akan memancar dan pada gilirannya balik juga pada diri kita. Itu. Maka Paulus Fransiskus mengatakan, Anda akan menemukan hidup dengan memberikan hidup, menemukan harapan dengan memberikan harapan, menemukan cinta dengan memberikan cinta. Itu ya harus menjadi keyakinan supaya apa? Ya kita, ya apapun kondisi kita, undangannya adalah memiliki hati yang berbelas kasih, memiliki kemurahan hati. Itu ya. Lalu tidak menjadi jual mahal. Gitu. Karena apa? Ya semuanya itu berkat yang kita terima dari Allah, dan ketika berkekurangan pun dan berani membagikan berkat itu tentu akan menjadi berkat bagi orang lain, dan ketika kita menemukan orang lain diberkati, berkat itu juga balik pada kita. The power of kindness, the power of giving ya. Nah, maka pada gilirannya tahap keempat kita tuju ya. Nah, ini kan seringkali menjadi pertanyaan kita juga ya. Dan ini pernah Paulus Fransiskus selalu sikapnya sama begitu ya. Nah, mungkin kita masih mau mencoba untuk berbuat baik. Taruhlah kita dari tahap ketiga kita mengatakan, loh saya sendiri aja lagi kayak gini, masa suruh berbelas kasih, masa suruh bermurah hati. Nah, seringkali terjadi kita sudah begini aja bermurah hati, tapi lihat orang lain gitu ya. Masih ada saja orang yang lalai atau enggan berbuat baik. Bahkan kita sudah baik, padahal kita lagi menderita, tapi balasannya kayak gini ke saya. Mereka kadang dengan sengaja melakukan sesuatu yang bisa merugikan sesama. Saya sudah mencoba ya malah menderita, tapi berlaku baik pada mereka, tapi baliknya kok kayak gini gitu ya. Kadang-kadang itu menjadi pertanyaan kita. Lalu Bapak Suci menjawab, sederhana dia jawabnya, dan
dengan kata-kata yang sangat ringan. Kendati demikian, tak perlu kita mengadili atau menghakimi mereka. Ini selalu ya, who am I to judge? Melakukan diri kita atau tidak berbelas kasih, padahal kita sudah bermurah hati mencoba berbelas kasih dengan aneka hal yang menjadi pengalaman buruk kita tetap bermurah hati, tapi baliknya seperti itu, beliau tetap menuntut satu hal. Bapak Suci mengajarkan kepada kita, kendati demikian, tak perlu mengadili, tak perlu menilai, tak perlu mempergunjingkan, tak perlu mencaci. Ini tuntutan belas kasih sampai ke sana. Terus pertanyaan lagi, lah kalau sudah begitu, artinya mereka juga tetap saja tidak melakukan hal serupa sebagaimana yang kita tawarkan, kemurahan hati tadi. Lantas bagaimana dengan kita? Nah, ini yang cukup menjadi password untuk saya juga, pada ya. Teruslah berbuat baik, teruslah murah hati. Hanya inilah jatah kita. Artinya di sini di bagian keempat ini ya. Bagian pertama, kita diajak menyadari diri kita. Insani tapi dikasihani dan dipilih. Maka kita perlu membuka diri pada Allah agar Dia memang melimpahkan belas kasih-Nya dan keterpilihannya pada kita. Lalu kedua, berlatih dan mengaktifkan aspek atau benih bela rasa, benih belas kasih kemurahan hati yang sudah Allah tanamkan dalam diri kita. Lalu yang ketiga tadi adalah berani memecahkan cangkang egoisme kita, menjumpai yang lain. Ketika kita diperlakukan tidak sealur dengan apa yang kita ungkapkan pun, jatah kita ingat hanya berbuat baik, hanya bermurah hati, hanya berbelas kasih dan bukan yang lain. Maka Paulus Yesus mengatakan, who am I to judge? Yaitu, loh Romo sulit, ya itu jatah kita. Berbuat baik, bermurah hati, berbelas kasih, apapun kondisinya. Maka teman-teman ya kembali ke bagian apa yang mana tadi? Ini ya. Karena ini merupakan sebuah alur di mana kita mau masuk dalam dinamika atau alur Allah yang adalah belas kasih begitu ya, yang murah hati begitu. Maka karena kita juga rapuh, lemah dan berdosa, kita bukan Superman ya. Kita harus selalu memohon rahmat agar kita dimampukan untuk bermurah hati. Itu ya. Karena memang ini tidak gampang. Maka undangannya selalu kita memohon dan memohon sembari terus belajar untuk semakin bermurah hati di dalam hidup, semakin berbelas kasih di dalam hidup. Dan semoga ya hal ini akhirnya mengajari kita tahap demi tahap untuk semakin sederhana, untuk semakin rendah hati dalam setiap menjalani hidup, dalam setiap menanggapi atau merespon kejadian atau peristiwa-peristiwa apapun dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga apapun yang kita alami, jatah kita hanya satu, berbuat baik, berbelas kasih, bermurah hati, dan bukan mengadili. Oke, demikian permenungan. Terima kasih. Dan Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih banyak Pastor Elis. Sungguh luar biasa malam hari ini kami mendapat bimbingan